Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang entity relationship model. Entity relationship model didasarkan atas persepsi terhadap dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek disebut entity dan hubungan antara objek tersebut disebut relationship. Pada IR model, semesta data yang di dunia nyata diterjemahkan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang disebut Entity Relationship Diagram atau ERD. Komponen pembangun ERD atau diagram IR yang pertama entitas. Entitas yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contohnya mahasiswa, kartu anggota perpustakaan atau KP, dan buku. Yang kedua relasi. Relasi adalah hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Contohnya, mahasiswa mendaftar sebagai anggota perpustakaan atau KP. Relasinya adalah mendaftar. Yang ketiga, atribut. Atribut memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Atribut memiliki struktur internal berupa tipe data. Ada jenis-jenis atribut. Yang pertama, atribut key adalah salah satu gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Contohnya nomor pokok mahasiswa atau NPM, NIM, NIK, dan nomor pokok lainnya. Yang kedua, atribut simple. Atribut simple yang bernilai atomik tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Contohnya alamat penerbit, tahun terbit, judul buku. Yang ketiga, atribut multiple W, nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu nilai dari atribut yang bersangkutan. Contohnya dari sebuah buku, yaitu terdapat beberapa pengarang. Yang keempat, atribut komposit. Atribut komposit adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai subatribut. Contohnya dari entitas nama, yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Yang kelima, atribut derivatif adalah atribut yang tidak harus disimpan dalam database X total atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk oval yang bergaris putus-putus. Selanjutnya, notasi-notasi diagram. Yang pertama, kotak persegi panjang atau entitas menggambarkan himpunan entity. Yang kedua, bentuk elips atau oval menggambarkan atribut-atribut entity. Yang ketiga, diamond atau relasi menggambarkan hubungan antara himpunan entity. Yang keempat, ring atau garis yang menghubungkan antara objek dalam lingkungan IR. Contohnya seperti ini, mahasiswa sebagai entitas, daftar sebagai relasi, dan garis-garisnya ada ring. Kardinalitas IRD. Kardinalitas IRD terdiri atas beberapa tipe, yaitu hubungan satu ke satu atau one to one. Kedua, hubungan satu ke banyak atau one to many. Yang ketiga, hubungan banyak ke satu atau many to one. Yang keempat, hubungan banyak ke banyak, many to many. Pertama, hubungan satu ke satu atau one to one. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, hubungan satu ke banyak atau one to many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Yang ketiga, many to one atau hubungan banyak ke satu, yaitu setiap entity dalam A dihubungkan dengan maksimum satu entity dalam B. Satu entity dalam B dapat berhubungan dengan sejumlah entity dalam A. Yang keempat, hubungan banyak ke banyak atau many to many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B.
Dan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya itu tahapan IRD. 1. Menentukan entitas, yaitu dengan menentukan peran, kejadian, lokasi, hal yang nyata, dan konsep di mana penggunaan untuk menyimpan data. Yang kedua, menentukan relasi, yaitu menentukan hubungan antar pasangan entitas menggunakan matriks relasi. Yang ketiga, gambaran IRD sementara, yaitu entitas digambarkan dengan kotak dan relasi digambarkan dengan garis. Yang keempat, isi kardinalitas, yaitu menentukan jumlah kejadian satu entitas untuk sebuah kejadian pada entitas yang berhubungan. Yang kelima, tentukan kunci utama, menentukan atribut yang mengidentifikasi satu dan hanya satu kejadian masing-masing entitas. Yang keenam, gambar IRD berdasarkan kunci, menghilangkan relasi money to money dan memasukkan primary dan kunci tamu pada masing-masing entitas. Ketujuh, menentukan atribut, yaitu menentukan field yang diperlukan sistem. Yang ke-8 yaitu pemetaan atribut. Yang ke-8 pemetaan atribut, yaitu memasang atribut dengan entitas yang sesuai. 9. Gambar IRD dengan atribut, yaitu mengatur IRD dari langkah 6 dengan menambahkan entitas atau relasi yang ditemukan pada langkah 8. Yang terakhir, periksa hasil, apakah IRD sudah menggambarkan sistem yang akan dibangun. Demikian penjelasan tentang IRD. Kurang lebih dan maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.